Tapi dia rupanya sudah kalah strategi. Dia mutar-mutar dulu kan. Ujungnya kan mau diumumkan di Kalteng. Tapi saya umumkan di mana saja. Karena Kaltim itu Pak sangat setia dan taat. Apa itu Pak Isran? Ya, sejak merdeka Kaltim sebagai penghasil minyak terbesar di Republik ini, sebagai sumber pembiayaan, salah satu sumber pembiayaan negara. Sejak merdeka. Dari minyak, belum ada gas pada saat itu. Tahun 1971 Kaltim sebagai penghasil kayu terbaik, terbesar, termewah di Republik ini sebagai sumber devisa negara. Bahkan namanya Gedung Manggalawana Bakti, gedung kehutanan sekarang, itu dibangun dari perusahaan swasta kayu yang ada di Kalimantan Timur. Bukan dibangun dari dana APBN itu. Yang sampai sekarang Gedung Manggalawana Bakti adalah yang memiliki interior termewah, terbaik sampai saat sekarang ini di Jakarta. Kalau gedung-gedungnya banyak yang bagus-bagus, yang mewah. Tapi dari segi interior belum bisa mengalahkan sampai saat sekarang ini. Gedung Manggalawana Bakti. Tahun 96 kembali Kaltim sebagai produsen batu bara terbesar di negara ini. Sebagai sumber biaya pembangunan dari sumber daya alam. Jadi sampean jangan ragu-ragu Pak Presiden mengumumkannya, jangan takut, nggak apa-apa, kami terima. Tapi satu Bapak Presiden yang perlu saya sampaikan di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu, mohon maaf Pak Muhammad Akbar, yang paling damai sampai saat sekarang ini. Tidak pernah terjadi konflik SARA. Bagaimana Kalbar terjadi kerusuhan antara Dayak dengan Madura. Madura kan sampean? Dulu dia Madura, sekarang Kalimantan Timur. Kalimantan Tengah begitu. Kalimantan Selatan pernah manusia terpanggang di atas hotel tahun 98, konflik SARA yang bernuansa politis. Kalimantan Utara berumur 1 tahun 3 bulan terjadi konflik SARA antara suku tertentu. Sampean mungkin ada mendengar di Kalimantan Timur seperti itu. Ora ada Pak Isran. Nah itu rupanya di dalam komponen kajian Bappenas tidak disebutkan faktor sosial, enggak. Jadi dia lebih kepada faktor fisik. Faktor sosialnya enggak dikaji. Nah saya sampaikan di situ. Terus segera Bapak Presiden umumkan. Jadi enggak usah pertimbangkan apa yang saya sampaikan, enggak usah. Nggak usah. Tapi dari segi gestur badannya sudah terpengaruh kelihatannya. Pengaruh. Benar, saya berdua saja ngomong di tempat kerjanya, nggak ada orang lain. Salah satu pun menteri nggak ada. Umumkan secepatnya. Sebab nanti kalau Bapak tidak umumkan secepatnya, nanti Bapak dianggap berwacana saja. Oh iya, tapi gimana ya Pak Isran ya, ngumumkannya ini kan anggota DPR kita ini kan masih banyak yang bising, lebih bising daripada suara senso. Pak, saya bilang tanggal 1 September nanti akan diganti anggota DPR.
RI. Kan pada saat itu belum ada penggantian DPR, tanggal 1 September. Tapi masih ada yang jadi, Pak Isran. Jujur juga, masih ada yang jadi. Gini aja, Pak. Ini mohon maaf, saya bukan ngajarin kalau mau ngumumkan. Bapak kirim surat pemberitahuan pagi, siang Bapak umumkan. Bujur diturutinya. Tanggal 26 Agustus 2019 jam 8 kirim surat ke Ketua DPR RI, waktu itu masih Pak Bambang Susatyo. Jam 1 diumumkan, jam 12 waktu sana, jam 1 waktu sini. Yang kemudian hari Sabtu tanggal 24 itu saya umumkan di sini. Akibatnya diumumkan, mungkin aja surat itu belum dibaca oleh Ketua DPR, apalagi sampai ke anggota. Jadi diumumkan siang, jadi tidak sempat lagi komentari dah. Apa namanya? Kelepek-kelepek anggota DPR. Itu strategi. Dan dunia apapun kita harus berstrategi dalam mencapai tujuan, termasuk dalam mengembangkan dunia pendidikan tinggi. Termasuk dalam mengembangkan apa saja dalam mencapai tujuan itu harus dengan strategi. Nah, jadi kalau saya ini Pak Akbar sudah sukses menurut saya. Karena kemarin ada gangguan yang tidak di luar dugaan. Kita mengalami COVID-19. Di dalam RPJMD saya disebutkan di situ pendapatan pembangunan untuk Kalimantan Timur itu harus dicapai sebelum saya berakhir itu 32 triliun. Untung ada ibu kota negara. Kalau tidak ada itu nggak tercapai. Hanya sekitar 27-28. Dengan adanya ibu kota negara itu lebih kurang 50 triliun sampai dengan 2024 anggaran itu di APBN. Ditambah dengan dana yang kita punya itu lebih daripada 75 triliun. Jadi kalau orang mengatakan RPJMD-nya gubernur gagal, nggak ada alasan. Karena sudah dicapai. Kenapa? Karena yang saya maksud dengan pendapatan daerah itu mencapai 32 triliun dari sumber biaya pendidikan biaya dari manapun sumbernya itu harus 32 triliun. Ternyata melebihi. Artinya kalau tadi oleh Bapak Akbar, Muhammad Akbar, tahu aja Pak kita dipujungi. Turunnya jadi gubernur berapa? 2 kali kah jadi gubernur? Bisa aja mujunginya orang Banjar tuh mujungi. Dah capai. Jadi kalau orang mengatakan itu kan bukan dari Kalimantan Timur. Loh, ibu kota negara itu di mana taruhannya? Di Kalimantan Timur. Jadi jumlah pendapatan pembangunan Kalimantan Timur itu sudah di atas target. Nah itu. Walaupun saya sebagai gubernur tidak mau ngurusin proyek. Bener, saya tidak mau ngurusin proyek. Apalagi mau beri memo-memo proyek kontraktor, enggak. Mulai zaman saya dulu jadi kepala desa di Kutai Timur, enggak pernah ngurusi proyek, tapi program yang saya bajukan. Nah gitu. Dan inilah tadi yang jadi persoalan kita semua.
Dan mungkin tadi disampaikan oleh Bapak Ketua NU, artinya NU itu bisa berpolitik, bisa tidak berpolitik, itu tidak bisa dihindarkan. Jadi itu dulu zamannya Pak Harto dulu, NU itu tidak boleh berpolitik. Zaman Gus Dur. Tapi Gus Dur ini kan orangnya cerdas. Karena alam pemikirannya itu lebih tajam daripada kita. Kalau kita ini kan beda penglihatannya. Kalau beliau walaupun tidak begitu jelas penglihatannya, tapi tajam analisisnya. Jadi NU itu tidak berpolitik, tapi di mana-mana ada NU. Kan begitu. Maksud saya ini diangkat oleh PBNU Pak Yahya Stakuf sebagai Akwan. Akwan kah Akwan? Sama aja. Apanya namanya, apakah disebut Dewan Pleno, apakah disebut ahli, apakah namanya, pokoknya udahlah. Jadi dulu saya di Kutai Timur jadi muhtasar NU. Jadi asli, jadi bukan loncatan-loncatan itu, asli NU. Nah, the last one, saya juga ingin sampaikan persoalan tantangan masyarakat Kalimantan Timur dalam hal menghadapi suasana regional, nasional maupun global dalam pembangunan sumber daya manusia. Hanya dengan pendidikan maka kemajuan itu baru akan berhasil dan tercapai. Bidang apa saja, nggak usah mikir pendidikan itu nanti bisa kerja atau tidak kerja. Pendidikan sumber daripada sebuah kebahagiaan. Siapa yang nggak bahagia di sini sekarang dari anak-anak kita mahasiswa yang di wisuda? Bahagia banget dah. Dulu waktu saya di wisuda tahun 81, kayak pria-ianya aja bang. No, petenteng-petenteng dengan jubah, pakaian jubah itu, bermotor. Padahal orang melihatnya biasa-biasa aja, perasaan kita bahagia. Karena itu adalah sebuah gambaran, dan itu di dalam hadis Rasulullah disebutkan. Orang menuntut ilmu itu adalah dasar untuk mendapatkan kebahagiaan. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa ingin bahagia di dunia, ingin ilmu. Barang siapa mau berbahagia di akhirat, man aradul akhirah fa'alaihi bi'ilmi. Mau bahagia kedua-duanya, man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Ilmu, siapa bilang ilmu? Banyak pengetahuan dasar di dunia orang-orang dari orang-orang Islam di Timur Tengah. Yang merekayasa penerbangan pertama itu orang dari Irak. Ahli aljabar itu algebra itu dari Mesir. Pencipta ahli jantung di dunia itu orang Suriah, keturunan Mesir, ada di London. Ahli-ahli falsafah dari orang-orang Islam. Hanya kita kalah cepat dengan orang-orang yang bukan Islam. Karena orang-orang